kasus positif COVID di Indonesia masih tinggi. Iya kan? Apalagi nih? Waduh, Singapura sudah resesi. Kaget aku. Jangan main HP terus. Bukan cara nyopetnya itu loh. Aduh, masih terampil aja gitu kan. Ya aduh, sesama veteran pencopet kita udah tahu lah caranya. Jadi makanya antara kaget-kaget gembira kita. Aku baru tukang copet, ini raja copet. Oh ini. Silakan duduk. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja. Main HP melulu. Waduh. Walaupun obrolan kita belum tentu juga didengar orang. Ya, nggak penting. Semut aja ngedengerin kok, apalagi orang, ya kan? Ini Om kenalin dulu ya. Yes. Minum silakan. Yeah. Assalamualaikum hadirin, selamat malam, kembali ketemu di Talk Show with BHS bersama Om Why The Miracle. Dan tamu kita bukan pencopet, itu cuman acting, yaitu Bang Deddy Mizwar. Om Why. Terima kasih Om Why. Kan kalau soal keterampilan tadi itu yang seret gitu. Sama no, ya kan? Sama-sama veteran. Dulu waktu Om masih muda, rambut masih gondrong, ya kan? Beliau juga masih, waduh, ya kan? Jadi apa kabar nih sekarang? Baik, Om baik, Deddy Mizwar. baik, semua baik. Jadi Anda itu memang nggak bisa terus dipisahkan dari sosok Naga Bonar, itu ada. Ya bisa juga sih, tergantung pesanan. Oh begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik dari sosok Naga Bonar itu? Ya jadi waktu saya ketemu Pak Asrul Sani yang membuat cerita Naga Bonar yang pertama dulu, itu dia katakan Naga Bonar ini dibikin untuk supaya kita ini sebagai bangsa menoleh sejenak ke belakang. Oke. Menoleh sejenak saja ke belakang untuk mengetahui sampai sejauh mana sebetulnya bangsa ini sudah melangkah. Jangan salah arah. Mari kita koreksi, kita revisi kalau salah arah. Bahwa negara ini dibangun bukan hanya oleh para intelektual atau kaum yang kaya, tapi juga rakyat miskin, bahkan rakyat yang bodoh. Bahkan seorang tukang copet sekalipun punya andil dalam kemerdekaan bangsa. Oh, jadi ada pesan yang dalam sebenarnya di balik pembikin film itu. Nah itulah. Tapi waktu itu kenapa kok dipilih Kang Deddy ya? Ya ini sebetulnya itu menurut Pak Asrul, tokoh Naga Bonar itu untuk diperankan oleh Soekarno M. Nur. Sebetulnya. Oh, sebenarnya Soekarno M. Nur. Tapi pada saat itu Soekarno M. sudah tua kan, mulai berumur, jadi nggak cocok lagi secara usia. Jadi sutradara memilih saya, kemudian dengan satu syarat, karena wajahnya itu harus hancur Naga Bonar itu. Kalau saya ini terlalu cakep katanya. Anda kan terlalu cakep menurut Pak Asrul. Dulu ya kan. Pak Asrul nggak setuju, makanya saya ganjal macam-macam kan. Saya supaya kelihatan agak segi delapan lah muka kita kan. Masih ingat nggak dialeknya? Masih nggak dialeknya ya? Ya, kalau yang pertama itu ada yang terkenal tuh. Tentang dialog dengan bujang yang sudah jadi mayat kan, jadi mati dia di tempat Belanda itu. Jadi sudah aku bilang, kau jangan bertempur, kau bertempur juga, matilah kau, dimakan cacing kau, kubur. Kalau yang kedua itu tadi bicara dengan Jenderal Sudirman kan, turunkan tanganmu Jenderal, kan? Turunkan tanganmu Jenderal. Ngapain di Jalan Sudirman begini terus? Ya kan? Tidak semua orang yang lewat di sini pantas kau hormati. Turunkan tanganmu. Tapi itu Anda belajar logat Batak bener ya, dialek Batak ya? Ya alhamdulillah saya gini Om Wai. Guru saya di IKJ itu Pak Bayu Siombing, orang Batak yang sangat terbuka ya, sangat spontan. Aku sampai curiga kau orang Batak betulan ini. Macam mana itu? Kemudian tahun 82 aku syuting di Toba. Syuting Toba itu 3 sampai 4 bulan di sana. Jadi ya kemudian waktu aku berteater sebelumnya aku juga sering ke Medan kan. Jadi suasana atau atmosfer lingkungan dari orang Medan, Batak ya sudah nggak asing lagi. Saya bisa cepat beradaptasi ya karena sering sekali sana gitu. Dan tapi aslinya ada orang mana? Madura bukan ya? Seorang Betawi. Enggak, saya Madura. Itu Betawi ya? Orang Betawi toh? Betawi Makassar saya. Oh, Betawi Makassar. Betawi Bugis. Iya. Jadi, Bang Deddy Mizwar ini aku aktor kawakan. Bukan kaleng-kaleng, zaman anak sekarang bilangnya begitu ya kan? Penghargaannya banyak bererot, ya kan?
Padahal dulu kalau tidak salah, ini Om pernah riset, Anda itu sebenarnya pernah studi belajar farmasi ya? Ya, Dan menjadi PNS di Dinas Kesehatan DKI. Benar itu ya, benar ya? Iya. Jadi ceritain dong. Itu. Saat itu kan orang tuanya berpikir bagaimana anaknya setelah lulus SMA, tingkat SMA bisa kerja. Waktu itu ada STM, ada SMA, ada SKKA, ya. Ada juga sekolah menengah farmasi, kejuruan itu kan. Saya di sekolah menengah farmasi karena bisa kerja di apotek, bisa segala macam, bisa jadi retailer segala macam. Tapi ternyata saya diterima di Dinas Kesehatan DKI. Jadi PNS. PNS. Loh, 2 tahun saya. 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu saya menemukan satu titik di mana kita harus memilih. Tiba-tiba saya selama ini berteater kan. Teater, kemudian satu titik tahun 76 harus memilih. Saya ingin menggeluti seni peran atau tetap jadi pegawai negeri sipil. Saat itu bahkan saya udah mau dapat beasiswa untuk disekolahkan. Nah, saya memilih untuk jalan keaktoran. Nah, waktu itu sempat di teater ikut siapa? Teater siapa waktu itu? Teater? Ada Teater Remaja Jakarta saya ikut itu di atas bimbingan Direktorat Kesenian. Di belakang Sarina Pak Kasim Ahmad, ada almarhum Aldi Sarsafar. Masih ingat semua ya? George Kamarullah sekarang berubah jadi kameramen di kopi. Iya. Teman-teman saya semua. Aduh. Setelah itu nggak laku di film kan belum jelas masa depan. Iya. Nggak laku di film, kata distributor di daerah nih Om Wai. Apa dibilang? Udah jangan pakai Deddy Miswar, nggak hoki, nggak hoki. Kalau dibilang nggak hoki, udah selesai itu. Selesai. Belum tahu dia. Belum tahu. Tapi justru itu, ini titik balik yang luar biasa buat saya pikir. Tadi ada tantangan gitu ya? Iya, mungkin benar loh mereka. Nggak hoki karena memang saya belum bisa. Makanya saya kuliah lagi. Saya kuliah di IKJ. Di Kesenian Jakarta. Ngomong-ngomong soal mampu itu, Anda betul-betul tunjukkan ini. Ada lagi Om Riset itu, ya kan? Om Riset. Ya, beliau ini akhirnya tampil di sebuah film dengan acting yang sangat vulgar. Dan itu bagus, walaupun kelihatan grogi tapi cakep itu. Tahu adegannya apa kan? Tahu ya? Sempat grogi pokoknya adegan itu loh. Itu biasa itu. Kita di teater kan selalu adegan simbol-simbol saja kan. Simbol selalu adegan-adegan. Ya adegan. Tapi kalau di film, ya terkadang harus divisualkan. Ciuman misalkan, bagaimana dengan ciuman saya itu ditonton orang banyak kan susah juga. Iya. Ya ciuman kan biasa aja ciuman. Tapi kalau grogi waktu itu kenapa? Ya ditonton orang banyak. Tapi itu ciuman beneran ya? Nggak ada. Harus. Nggak ada trik kamera gitu. Nggak bisa. Kamera gimana ciuman ya? Nggak bisa. Itu kan. Baru kenal lagi kan. Aduh, mana baru kenal juga. Sorry, siapa itu? Di lapangan. Udah nggak usah disebut. Aduh, nggak usah disebut. Di bawah Yusuf sudah ada. Sosor saja kosong. Enak aja sosor. Nah, Sahdan akhirnya setelah itu ternyata beliau juga putar haluan. Film bukan berhenti sampai di situ. Akhirnya putar haluan ke politik. Ya kan? Nah, tapi jangan jawab dulu. Masih di talk show with BHS.